Cek 1 2 3. Kembali lagi di channel kita satu ini. Kali ini saya mau bahas dunia pergensinan lagi ya. Kali ini mau mengulik tentang sebuah karakter atau seonggok karakter yang lagi ongoing untuk bannernya. Jadi seperti yang kita tahu kemarin setelah Wanderer di banner gajah, sekarang itu update untuk Raiden dan juga Ayato. Jadi teman-teman yang nungguin lama untuk Raiden, sekarang saat yang pas ya. Apalagi Raiden ini adalah Archon, jadi wajib banget untuk dimilikin begitu. Nah, tapi pada video kali ini saya mau bahas tentang Ayato ya. Ini mungkin disclaimer dulu, mungkin bukan saran terbaik yang bisa teman-teman dapatkan. Ini berdasarkan penggunaan pribadi, akun pribadi saya begitu. Sambil kita hajar dulu ini. Gotcha. Here comes the catch. Cascade. Masih ada di atas. Oke, jadi Ayato ini adalah salah satu karakter DPS Hydro yang menurut saya dia nggak yang sangat powerful, tapi dia juga nggak yang lemah gitu ya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Ini beda kayak Child ya, atau Tartaglia, dimana kalau Tartaglia itu kan dia bisa I have to damage stifle a yang smile gede every banget, time one I shot remember gitu the kan look on my istilahnya. retainers' faces when I inform Nah, them of kalau my si plans Ayato today. ini dia Panic-stricken, but damage-nya kecil-kecil tapi unable to muster the konstan. courage to say Maksudnya anything about the jumlahnya position. banyak. Jadi kalau di total sebenarnya juga lebih banyak juga sih This begitu. was a fine idea. Oke, jadi kita bahas aja ya si Ayato ini. Kita mulai dari pertama dia Hydro, pengguna sword. Kita bahas dari senjatanya dulu deh boleh. Jadi Ayato ini damage-nya berasal dari normal attack ya. Jadi senjata maaf, senjata yang menaikkan damage normal attack itu bisa dipakai sama si Ayato. Nah, di akun ini saya pakai The Black Sword. Ini R5, jadi lumayan. Efeknya adalah meningkatkan 40 damage normal attack dan charge attack. Terus kalau dia bisa crit, pas serangannya dia ada menghasilkan HP juga begitu. Ini senjata yang wajib punya sih untuk karakter yang damage-nya berasal dari normal attack. Tapi untuk ini kita harus beli ya di Blessing Gnostic Hymn gitu. Jadi di level 30 kita bisa beli. Tapi opsinya kalau nggak punya kita bisa pakai ini bisa Amenoma Kageuchi. Dia attack-nya bagus, attack persen 55% lumayan. Dan efek dari senjatanya sendiri dia kayak meningkatkan energi recharge-nya gitu. Jadi ngisinya lebih cepat juga. Ada juga yang menyarankan senjata gratis ini, si Kagutsuru Beishin, yang kita dapatkan dari event Kazuha ya. Ini bagus juga kalau teman-teman punya. Tapi yang paling bagus tentu adalah si Haran Geppaku Futsu. Ini saya baru dapat tadi, nggak sengaja. Ya sengaja sih kaca. Tapi dapat memang senjata yang saya incar juga karena saya nggak punya sword yang bagus bintang 5 begitu. Kalau Haran sendiri dia meningkatkan crit rate ya. Di level 90-nya dia sampai 33% kalau nggak salah.
Nah, kalau nggak punya, sementara kita bisa pakai The Black Sword. Dia juga meningkatkan crit rate walaupun cuma 27,6% begitu. Tapi lumayan, ini bisa mempermudah kita menyeimbangkan rasio critical damage sama critical rate-nya gitu. Jadi untuk senjata itu yang gratis kita bisa dapetin di Smith. Kita bisa nempa ini si Amenoma. Kalau mau ada bayar sedikit, kita bisa beli si Black Sword ini begitu. Untuk yang lain, kalau kita build-nya untuk DPS, agak susah juga sih ya. Beberapa ada yang menyarankan Lion's Roar ini. Apalagi kita kalau teammate-nya si Ayato ini memunculkan efek elektro semacam apa ya? Elektro bertemu dengan hydro gitu, ini senjatanya akan memberikan damage juga. Cuma jadinya nggak bisa universal ya, bisa dipakai semua tim begitu. Yang tadi ini juga bisa, Kagutsuru Beishin. Itu sih untuk senjata yang paling bagus rate-nya tentu saja si Haran ya. Kemudian kedua si Black Sword sih, kalau berdasarkan koleksi senjata yang saya punya begitu. Untuk artefak, ada banyak pilihan sih untuk Ayato. Kalau yang saya pakai ini adalah 4 set gladiator. Jadi untuk 2 setnya meningkatkan attack 18%, untuk 4 setnya dia meningkatkan 35 damage normal attack. Karakter yang menggunakan sword, claymore, dan polearm. Ini dapatnya dari weekly boss biasanya. Atau bos-bos itu kita bisa dapetin artefak ini. Mestinya kalau player yang udah lumayan lama, gladiatornya pasti bagus-bagus sih biasanya begitu. Kita juga bisa pakein dia Heart of Depth 4 set ya. Jadi kalau 2 setnya meningkatkan damage hydro bonusnya 15%. 4 setnya ini bagus juga untuk tambahan damage normal attack-nya begitu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kemudian yang bagus juga itu adalah ini, Echoes of Offering. Ini juga meningkatkan attack 18% dan meningkatkan normal attack juga. Tapi kalau teman-teman mainnya di HP dengan sinyal yang kurang bagus, katanya damage dari artefak ini tidak begitu keluar ya. Jadi untuk amannya sih mending pakai gladiator aja. Karena pasti kita semua punya gladiator lah. Begitu. Kemudian kalau untuk statsnya sendiri ini udah lumayan kebangun ya si Ayatonya. Kita dapat crit-nya di 56,7% dengan crit damage-nya di 247. Ini cukup tinggi sih menurut saya. Bukan yang paling tinggi ya, karena ada yang sampai 250 ke atas juga dengan crit rate yang tinggi juga. Itu untuk artefaknya sendiri. Kembali ke artefak. Yang pertama kita cukup beruntung ini dapat crit damage 27% dan attack-nya dapat 15,2%. Attack persen ya. Udah bonus crit rate juga 3,5. Kemudian di bagian bulu ini juga lumayan, crit damage-nya 20%, crit rate-nya 6%. Ada HP 10% juga. HP di Ayato ini juga sebenarnya penting nggak penting, cuma dia bisa menambahkan damage juga sih. Semakin tinggi HP kita itu output damage-nya juga lumayan sih, nambah begitu. Kemudian untuk sense-nya saya pakai attack persen. Ini cukup bagus juga di crit damage-nya 27% gitu.
Kalau Goblet tentu saja pakai Hydro Damage bonus. Ini juga lumayan lucky di crit damage 22%. Kemudian untuk Circlet kita di crit damage 62% dan ada tambahan bonus. Ini juga bagus, attack 20% dan crit rate-nya di 6,2%. Sebenarnya ini bisa diganti pakai yang lagi dipakai Keking. Dia ada crit damage 21%, dia crit rate 31%. Kalau kita ganti statsnya bisa lebih imbang sih sebenarnya, 81 crit rate dan crit damage-nya 206%. Cuma saya udah uji coba sih untuk artefak yang Circlet-nya, ternyata damage-nya masih besar yang ini. Walaupun rate-nya jadi turun, nggak sering crit tapi it's okay. Kita ganti aja. Kemudian konstelasinya ini masih konstelasi 0. Cuma kalau teman-teman mau maksimalin C6-nya sih keren ya. Udah pasti jadi DPS yang sangat mumpuni. Tapi kalau mau coba pelan-pelan aja di C2 ini juga layak sih. Tumpukan maksimum namisnya bertambah menjadi 5 lapis. Max HP kami 1A itu akan bertambah 50%. Nah, jadi semakin tinggi HP-nya semakin tinggi juga si damage-nya. Kemudian untuk talentanya seperti yang bisa dilihat ini 1-10-10 ya. Nah, kenapa ini 1? Karena untuk skillnya, elemental skillnya ini ternyata tidak berpengaruh untuk normal attack. Jadi meskipun ini levelnya cuma 1, tapi ini bisa menghasilkan damage yang bagus karena dia levelnya tinggi begitu. Jadi teman-teman yang punya Ayato nggak perlu menaikkan normal attack ya. Cukup elemental sama burst-nya aja. Tapi kalau mau naikkan sih sebenarnya terserah juga karena dia sama sekali tidak berpengaruh ke dua skillnya ini ya. Untuk yang Kamisato Art Kyoka ini dia kayak memunculkan bayangan. Dia mundur ke belakang terus memunculkan bayangan terus kita bisa melakukan semacam tebasan dengan cepat begitu. Itu damage per slash-nya itu kalau karakter ini yang saya pakai ini bisa sampai 15.000, 20.000. Apalagi kalau supportnya pas ya. Kemudian yang Suyu ini dia kayak memunculkan hujan gitu. Jadi mirip kayak Ganyu ya. Cuma ini versi air gitu. Jadi banyak orang yang mempertimbangkan Hayato sebagai burst aja, bukan sebagai DPS utama karena dia punya ini Sui ya. Nanti kita coba. Itu sih kurang lebih untuk statsnya. Kemudian ke timnya. Ada banyak tim yang bisa dimasukin Ayato ya karena water itu umumnya dia fleksibel. Kalau versi saya sih pakai seperti ini. Jadi Ayato, Yunjin, Zhongli, dan Yelan. Yunjin ini untuk meningkatkan ngebuff normal attack-nya. Jadi untuk yang skill Cliff Breaker Spindle ini meningkatkan normal attack sesuai dengan dev dari Yunjin begitu. Apalagi kalau konstelasinya bagus, ini bakal berguna banget. Untuk C6-nya dia menambahkan attack speed ya. Jadi selain ngebuff normal speednya, si Yunjin yang C6 ini juga meningkatkan attack speed. Nah kalau si Zhongli tentu saja kita memanfaatkannya untuk shield ya. Shield aja sih, nggak ada apa
kegunaan yang lain. Oh, sama karena kita Yes. pasang dua Now to start reeling them in. Q, jadi dia ada resonansi meningkatkan 15% kekuatan perisai. Karakter yang dilindungi perisai akan mendapatkan 15 damage. Nah itu. Q-nya juga berkurang ya untuk musuhnya. Dan karena kita juga sama Yelan tadi, jadi meningkatkan 25% max HP. Jadi Yelan di sini ini untuk resonansi juga dan menambahkan HP. Karena kalau ada dua Hydro, HP dari semua karakter yang ada di party itu tuh bertambah begitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk setupnya. Mungkin kita coba showcase kali ya sekali di sini deh. Pyro Rage is fine. Pas banget elemennya api kita lawan pakai si Ayato begitu. Oke, kita coba. Oke, kita pakai shieldnya Zhongli dulu. Kita serang core-nya dulu. Solidify! Solidify! And step. Quietly now. Sebentar, kita harus maintain dulu untuk core-nya tidak hancur dengan cepat agar kita bisa lihat damage-nya ya. Oke. Oh, belum. Busted. Ya, kurang dikit banget tuh. Mohon sabar. Oh kan Yelan bisa charge ya. You're Oke, great, Ally. Kamisato arc. Yunjin kita naikin. Things are about to get dicey. Be still. Oke, kita pakai Ayato. Ya kurang lebih 20.000, 23.000 lah. Kita sebenarnya bisa pakai party yang berbeda, misalnya Ayato DPS-nya kita pasang pakai Kazuha untuk Alright, buff let's head elementalnya. off. Terus untuk naikin attack mungkin untuk resonansinya kita bisa I pakai won't kayak hold you back. Much. Bennett plus I don't know, I Toma guess the mungkin juga housework can bisa. wait. Jadi dia naikin damage-nya, attack-nya sebanyak 25%. Ini juga party yang lumayan bagus sih. Intinya karena Ayato adalah Hydro, jadi dia bisa masuk kemana aja begitu. Oke, sepertinya itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman mengincar karakter satu ini, saya bisa bilang nih salah satu karakter yang bagus ya. Dari sisi aesthetical looks-nya ini bagus menurut saya, walaupun itu subjektif. Tapi dari sisi damage-nya ini juga mending bagus sih. Sebenarnya bisa disandingkan dengan Childe, walaupun untuk output damage-nya berbeda tipe ya. Dan saya juga sudah gunakan ini di Spiral Abyss dan membantu cukup banyak juga. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di konten Genshin selanjutnya. Bye-bye.